Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Hari ini bersama dengan Ustazah kita akan belajar IPA tentang pembangkit listrik dan penyaluran energi listrik. Jangan lupa sebelum belajar berdoa dulu ya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Kebutuhan listrik menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Nah, anak-anak, dari mana ya energi listrik itu dihasilkan? Iya, benar sekali. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik diantaranya pembangkit listrik tenaga air atau disingkat menjadi PLTA, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin disingkat menjadi PLTB, pembangkit listrik tenaga diesel disingkat PLTD, dan pembangkit listrik tenaga surya disingkat menjadi PLTS. PLTA menjadi salah satu jenis pembangkit listrik yang penggunaannya sudah umum di Indonesia. PLTA sendiri memanfaatkan arus air yang berfungsi menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator. Pengertian turbin adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos dengan sudu atau baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, udara, atau lainnya. Sedangkan generator adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, anak-anak, coba perhatikan skema proses menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Yang kedua, air dialirkan ke turbin melalui pipa yang telah diatur tekanannya melalui katup pengatur tekanan. Yang ketiga, energi potensial air kemudian masuk dan menggerakkan turbin. Kecepatan turbin disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Yang keempat, energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Yang kelima, energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Yang keenam, energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Proses penyaluran energi listrik. Tahukah kalian bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu dan dapat menyalakan peralatan elektronik? Ya, listrik bisa sampai ke rumah kita melalui proses transmisi dan distribusi listrik. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun penyaluran energi listrik. Pengertian transmisi listrik adalah penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk. Sedangkan distribusi listrik adalah proses penyaluran energi listrik dari gardu induk ke konsumen seperti rumah-rumah, pabrik, perkantoran, dan fasilitas umum. Untuk lebih memahami proses penyaluran energi listrik, perhatikan gambar dan penjelasan berikut ini. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau nama lainnya adalah SUTEP.
yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan. Energi listrik masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, sudah paham ya anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran dari Ustazah. Ustazah ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.